Kalau kita mau mengambil vaksin untuk kita pilih, itu kita harus memilih vaksin mana yang sudah selesai uji klinis fase 3-nya. Dan pemerintah juga kalau mau belanja juga harus belanja sudah selesai fase 3-nya. Sudah selesai fase 3-nya. Nah, ini catatan penting ya kepada pilihan dari pemerintah. Ini saya bukan ingin menolak atau apa, saya bukan dokter yang anti vaksin ya Bu ya. Saya concern sekali dengan vaksin ini sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pelandaian grafik pandemi ini. Tetapi dalam hal kita memilih kan harus ada panduan secara saintifik. Uji klinis fase 3-nya sudah selesai atau belum. Kemudian kalau belum, kita bisa nggak menggunakan data, kita pinjam atau kita menggunakan data uji klinis fase 3 yang lain. Nah, untuk kita ketahui vaksin pertama yang dipilih pemerintah yaitu Sinovac, itu kan belum selesai uji klinisnya Bu, karena dari hasil seharusnya Maret ya baru betul selesai. Maret udah harusnya selesai, tapi ternyata WHO minta diperpanjang sampai Juli 2021. Ya, dan saya sudah melakukan sintesis terhadap data publikasi juga sampai dengan hari ini belum ada yang dari Indonesia. Nah, karena itu maka kita kalau memang mau pakai Sinovac, kita harus meminjam uji klinis fase 3 yang udah selesai, yang di Brazil, yaitu yang di Brazil, dengan jumlah subjek yang cukup representatif kan Bu, 13.000 subjek, hasilnya kan 50,4% efektivitasnya. Artinya berarti dari proporsi orang yang diberi vaksin itu akan ada orang sebanyak 50,4% yang terbentuk terbangkitkan antibodinya, ada yang tidak. Kan konsekuensinya seperti itu. Iya. Beda komparasinya adalah dengan vaksin yang udah selesai uji klinis fase 3. Kan itu ada batasnya. Kapan kita sebut sebagai efikasinya itu memenuhi syarat, itu kalau di atas 50. Ya. Tapi kalau di atasnya cuma 53 atau 54 ya berarti podo wae. Divaksin sama nggak divaksin, sama saja 50-50 bisa kena. Seperti tidak divaksin ya. Betul seperti itu. Artinya itu yang di Brazil. Tapi katanya dibetulin lagi menjadi 70. Kalau di Brazil malah dibetulin lagi hasilnya malah 50,4% Bu. Jadi dari interim pertama itu kan dia interim pertama itu dia mengannounce 70, sekian persen. Tapi begitu dilakukan uji lagi ternyata melorot jadi 50,4%. Sekarang 50,4%. Berarti tidak efektif dong. Ya harusnya ada rekomendasi untuk memperbaiki si vaksin ini kan, harusnya kan ada rekomendasi. Tapi kan ada sekarang ini secara massal itu kan diberlakukan satu undang-undang EUA kan Bu, Emergency Use Authorization.